Shalom shalom komunitas IPM yang luar biasa. Hukum mengampuni. Bila engkau marah, jangan berbuat dosa. Kalau engkau melihat atau mengetahui seseorang berbuat kesalahan, jangan langsung memarahin kesalahannya, tetapi cari tahu dulu kenapa kok bisa terjadi kesalahan. Jadi ketahui akar permasalahannya dulu, baru dicarikan solusinya. Karena banyak kesalahan sebenarnya bukanlah suatu kesalahan murni, tetapi sudah benar hanya salah membuat kesalahan yang kecil. Kalau engkau langsung menyalahkan dia, akan rasa perjuangan dan pengorbanannya sia-sia gara-gara kesalahan kecil itu. Tentu itu akan melukai orang yang bermaksud baik. Sebagai contoh, dalam sebuah teamwork dadakan yang tidak memiliki job desk yang jelas, seseorang anggota tim melihat ada sisi yang perlu dibenahi karena person in charge di sana belum menuntaskan tugasnya. Dia berbaik hati untuk melengkapi kekurangannya. Dia membenahi, tetapi ternyata dia membuat kesalahan. Untuk Anda bisa memahami maksud saya beri contoh yang real. Kemarin ada kepanitiaan pengaturan bus, dan kita mendapatkan bus nomor 14, 15, dan 16. Tetapi saya salah mendengar, orang memberitahu saya salah mengatakan 13, 14, dan 15. Saya yakin saya mendapat pemberitahuan info 13, 14, 15. Tetapi yang memberi info ngotot tidak, karena dia memberi info 14, 15, dan 16. Apakah kita mau terjebak mencari siapa yang benar dan salah? Saya pikir percuma, karena tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kan masalahnya hanya ketahuan, tinggal mengoreksi nomor saja. Kenapa harus dibuat sehingga seolah-olah keadaan menjadi kacau karena ada orang yang mengacaukan aturan yang ada? Di sini kita sering terjebak, tidak bisa membedakan kesalahan yang hakiki dan tidak berhasil melihat kebaikan yang dilakukan, sehingga niat baik itu dianggap suatu tindakan yang mengacaukan. Walaupun akhirnya justru niat baik itulah yang menyelesaikan masalah yang tadinya menggantung setelah dikoreksi nomornya. Masalahnya hanya mengoreksi nomor dan selesailah permasalahan. Komunitas EP yang diberkati, kenapa timbul masalah? Karena ada anggota tim yang sudah mengatur sebelumnya, tetapi tidak dituntaskan, akibatnya masalah itu menggantung. Contoh lagi, panitia sudah memesan bus, dan bus sudah datang tepat di waktu yang ditentukan. Tetapi bus yang datang salah alamat, panitia tidak memberi nomor handphone dari sopir. Akhirnya peserta kebingungan, menunggu berjam-jam. Ini masalah yang menggantung karena komunikasi yang terputus. Padahal sebenarnya pekerjaan sudah baik, sehingga panitia lainnya jadi ikut terjun mencari solusinya, mencari siapa yang memegang nomor HP sopir. Setelah telepon ke sana kemari, akhirnya nomor HP sopir didapatkan dan permasalahan selesai. Juga peserta masih bisa memaklumi situasi yang ada. Siapa yang salah? Yang salah adalah komunikasi yang terputus. Jadi akar masalah lah yang dicari, bukan kita mencari siapa yang salah dan benar, karena akar masalah itulah yang menimbulkan masalah yang sebenarnya. Komunikasi itu adalah sangat penting. Kesalahan juga bisa terjadi karena akibat kesalahan yang terdahulu yang belum dibenahi, sehingga menimbulkan kesalahan lain yang berantai. Benahi akar masalahnya, akar rantainya akan mengikuti dipulihkan. Misalnya, kenapa suami selingkuh? Karena istri galak dan tidak mau melayani. Kenapa istri galak dan tidak mau melayani? Karena suami terlalu rajin atau istri kecapean. Pokoknya ada hukum sebab akibat yang perlu diselesaikan. Adalah akar masalahnya, carilah akar masalahnya, sehingga akibatnya pun dapat diatasi. Komunikasi yang baik dan sehat perlu tetap terjaga, bukannya mendahulukan emosinya. Karena emosi tidak menyelesaikan masalah, itu hanya memuaskan ego seseorang. Kalau ego Anda terpuaskan, tetapi masalah semakin parah, apa gunanya? Hukum kerajaan surga adalah hukum pengampunan. Yesus di atas kayu salib pun mengampuni dosa semua orang yang menyalibkannya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Komunikasi
komunitas LPM yang diberkati, dalam pemerintahan mengenal keputusan politis. Biasanya dalam menyelesaikan suatu pelanggaran besar dan meredam perang saudara apabila kaum elite politik berkonflik, maka akan diadakan rekonsiliasi nasional. Saat itu ada pengampunan besar-besaran. Negara mengenal hukum amnesti. Yang salah pun tidak dihukum. Ada saling memaafkan. Inilah cara terbaik meredam kemarahan masyarakat yang lebih luas. Jadi keputusan politik itu tidak selalu salah. Justru sangat diperlukan untuk memperbaiki benang ruwet yang sudah terlanjur terjadi. Saat keputusan politis telah dibuat, mereka sepakat tidak mengingat-ingat besarnya pelanggaran yang terjadi sebelumnya. Juga tidak jarang terjadi juga politik dagang sapi. Mereka membagi kekuasaan secara bersama-sama. Bahkan banyak juga keputusan amnesti yang dilakukan secara diam-diam, tidak diumumkan ke masyarakat, tetapi menjadi rahasia negara. Masalahnya dipeti eskan, tetapi keputusan amnesti diam-diam ini dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Suhu politik mereda dan masyarakat lebih nyaman menjalankan roda ekonominya. Tidak semua transparansi berdampak positif karena masyarakat terlalu majemuk, sehingga banyak keputusan politis justru harus dirahasiakan menjadi rahasia negara sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dampak dari pengampunan itu adalah kemakmuran, kesejahteraan. Itulah tradisi bangsa Israel. Setiap tahun ke-7 ada penghapusan hutang, pembebasan budak dan pengampunan. Kenapa setiap tahun ke-7? Inilah tahun Sabat, tahun perhentian. Artinya Tuhan tahu manusia itu lemah sehingga memerlukan pengampunan di setiap tahun yang ke-7. Bangsa Israel diberkati karena memahami hukum mengampuni. Dengan menghapus hutang mereka, bukan mereka semakin miskin, tetapi semakin kaya dan semakin diberkati. Karena mereka percaya hukum kerajaan Allah, hukum mengampuni. Boleh dibilang mengampuni itu adalah master access. Kunci master atau master key itu hanya satu anak kunci tapi bisa membuka ratusan pintu lainnya. Hotel berbintang pasti memiliki master key. Kalau tidak memiliki master key, Anda bisa bayangkan setiap tamu hotel menghilangkan kunci akan repot untuk membongkar kunci yang ada. Suatu pekerjaan yang sangat rumit dan memakan waktu yang sia-sia. Teknologi digital berkembang luar biasa sehingga sekarang kunci digital dengan kartu bisa membuka pintu dengan akses kartu. Ada saat tertentu kartu tersebut menjadi error, perlu di-reset sehingga bisa untuk digunakan kembali untuk membuka pintu. Di-reset itu juga berbicara tentang pengampunan. Jadi pengampunan adalah kunci segala pemulihan secara keluarga, persahabatan, dan bernegara. Sungguh kata yang luar biasa dahsyatnya adalah pengampunan. Hukum dunia berkata hancurkan lawanmu. Hukum surga berkata ampuni lawanmu. Dan berdamailah dengan musuh-musuhmu. Karena hukum inilah yang berbicara tentang hukum pemulihan, hukum pengampunan, hukum rekonsiliasi. Di mana ada pengampunan, di situ ada damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.